boleh ada karena kemurahan Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada yang menonton live streaming pagi ini, pastikan hati saudara melekat kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Persiapkan persembahanmu, penyembahanmu, bahkan hati dan seluruh jiwamu pagi ini untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persembahkan pujian untuk-Mu yang terbaik yang kami miliki. Kami berikan kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hamba ku datang ke hati
hari-hari yang sudah kami jalani, untuk hari-hari yang telah kami lewati bersama Tuhan. Tak sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami ada sebuah rencana Tuhan yang begitu indah. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk gereja ini. Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh berseru kepada Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menyembah Engkau di atas segalanya. Terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami punya saat ini, mari kami kembalikan kepada Tuhan. Kami tidak punya apa-apa selain pujian kami, penyembahan kami. Kami mau serahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pimpin kami setiap langkah kehidupan kami. Kami mau terus erat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, layakan kami untuk menyembah Engkau pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus bertakhta di atas puji-pujian. Mari lambaikan tangan yang berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Yang saat ini merasakan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
Tiba saatnya kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, bentuk kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diperbaharui oleh firman-Mu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Amin. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanannya. Terus katakan sesuatu aja yang baik, tapi bilangnya kamu cantik. Ya, dipakai lagi maskernya ya. Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, yang ada di gereja dan yang masih church from home karena berbagai situasi, keadaan yang tidak mengizinkan saudara untuk datang di gereja. Apa kabarnya? Aku? Sekali lagi. Apa kabarnya saudaraku? Iya, apapun keadaan kita, ya, kondisi saat ini, Tuhan memberkati kehidupan kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, saya harus terus mengingatkan ya, karena ini rule-nya dari pemerintah agar kita selalu pakai masker walaupun di dalam gedung ya. Kemudian juga jangan lupa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian menjaga jarak ya, makan makanan yang bergizi, juga vitamin, multivitamin C1000 ya, itu untuk menghindarkan kita dari penularan COVID-19 ya. Tetapi di atas semuanya darah Yesus ya, yang akan meluputkan kita, yang akan membentengi kita dari semua sakit penyakit, dari semua mara bahaya dan kejahatan. Amin, saudaraku. Ya, saya ingin menyapa Bapak Gandhi ya, ada hadir bersama kita ya. Puji Tuhan, sehat ya Pak ya. Ya, kemudian juga ada di gedung gereja ada alumni GBS yang sudah menjadi pengusaha, bisnismen. Wah ya, shalom, selamat datang ya. Saya kaget tadi, betul kan kemarin Maya ngobrol ya, ternyata betul lah ada di sini. Aduh, puji Tuhan ya. Tapi hari ini saya mau bicara soal dana nih, jadi nggak enak ya. Ya apa, nggak masalah ya. Mungkin Tuhan berutus beliau untuk datang ke tempat ini. Puji Tuhan ya. Saudaraku, hidup kita terdiri dari berbagai macam pilihan. Ya, apakah saudara menyadarinya? Dalam tiap-tiap hari kita melakukan pilihan-pilihan, berpuluh-puluh macam pilihan. Ya. Apa yang harus kita pakai hari ini? Kita harus mengerjakan apa dulu yang harus dikerjakan, kita berjalan kaki atau pakai kendaraan, dan berbagai macam pilihan ya. Dan saudaraku, mungkin ada hal-hal sepele yang sepertinya tidak berpengaruh dalam kehidupan kita, tetapi saudara pasti terkejut, pilihan yang kita buat hari ini itu akan sangat mempengaruhi masa depan kita, saudara. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan pada saat ini adalah making wise choices, ya, membuat pilihan-pilihan yang bijaksana. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara secara biblical, secara otentik dari ayat-ayat firman Tuhan, nggak perlu ditafsirkan, ya, sehingga kita bisa mengerti bagaimana seharusnya kita membuat pilihan yang bijaksana. Karena itu yang akan saudara alami sendiri, baik di hari ini dan di masa yang akan datang, ya. Jangan sampai salah memilih. Saudaraku, Tuhan sendiri punya rencana yang baik, ya, bahkan yang luar biasa dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah merencanakan kita semenjak kita ada di kandungan ibu kita. Ya, kita baca ayatnya. Mazmur 139, 13, 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Bahkan rancangan Tuhan itu indah buat kita. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Jadi kalau sudah ada kecelakaan misalnya, oh itu rencana Tuhan. Bukan, saudara. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi Tuhan katakan rencana Tuhan itu indah buat kita. Baca ayatnya.
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancang-rancang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, hari depan itu penuh dengan harapan, saudaraku ya. Dan Tuhan merencanakan sesuatu yang indah. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan yang lebih besar lagi, perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Baca Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Namun mengapa kita saat ini masih bergumul untuk hal-hal yang begitu sulit? Terlilit utang, hidup susah, ya, hubungan tidak baik dengan sesama, saudaraku. Dan juga kekacauan-kekacauan mulai timbul dalam kehidupan kita. Saya yakin semua itu sangat berhubungan dengan pilihan-pilihan kita di waktu yang lampau. Tetapi masa lalu biarlah berlalu, ya. Yang penting saat ini kita punya hari ini dan masa depan. Amin. Oke. Tuhan sendiri memberikan pilihan dalam kehidupan kita. Baca lagi, Ulangan 30:19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi ada berkat, ada kutuk. Ada kehidupan, ada kematian. Pilih berkat, jangan kutuk. Pilih kehidupan, jangan kematian. Ya. Hari ini kita akan belajar how to making wise choices. Bagaimana kita membuat pilihan-pilihan yang bijaksana. Ada 4 poin ya, mudah-mudahan keburu nih. Amsal 2 ayat 6. Yang pertama adalah pilihan untuk mentaati hikmat Tuhan. Apa saudaraku? Pilihan untuk mentaati hikmat Tuhan. Itu yang pertama. Ya, kita harus punya hikmat. Amsal 2 ayat 6, saya bacakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan kata lain, Tuhan memberikan akal sehat kepada orang-orang yang taat. Untuk menentukan benar atau salah. Untuk menentukan pilihan-pilihan yang tepat setiap kali memutuskan segala sesuatu. Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa hidup kita penuh dengan pilihan. Jangan sampai kita salah memilih. Butuh hikmat Tuhan. Saudara, secara alami kehidupan jasmani kita ditentukan oleh emosi kita, betul nggak? Apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, inginkan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Beberapa minggu ini saya mulai agak galau, saudara, kalau datang ke gereja. Kenapa? Sound system kita, nah ini yang saya mau ngomongin, kebetulan datang. Sound system kita ini kelihatannya baik-baik saja ya, tetapi umurnya saudaraku udah 30 tahun. Semenjak para alumni ini, para pengusaha ini yang datang ke kita pada saat ini masih pacaran, masih pendekatan, PDKT pada waktu itu. Dari zaman di gereja lama sampai sekarang masih terpakai. Kemudian saya konsultasi sama ahli sound system ya, sound system Indonesia. Wah Pak, itu udah saatnya diganti, karena udah mulai ada kerusakan-kerusakan yang permanen. Saya bilang, saya mulai memikirkan ya, jadi emosi ini mempengaruhi kehidupan. Gimana ya, di saat seperti ini, butuh dana yang cukup besar, sound system nggak murah tuh. Ya, gimana ya, tapi saya percaya ketika kita renovasi ini juga, saya nggak minta-minta, tapi berkat itu datang. Ini renovasi ini agak homey ya sekarang ya, kita punya TV yang besar, akustik ruangannya juga udah enak, itu menghabiskan hampir 80 juta. Dan kita dana itu mengalir begitu saja. Dan saya percaya kalau itu rencana Tuhan, sama dengan sound system juga. Begitu kita punya rencana dan itu Tuhan, ya Tuhan yang suruh, maka pasti Tuhan akan cukupkan. Amin, saudaraku. Nah, Alkitab mengatakan itu contohnya ya. Itu contohnya emosi kita mempengaruhi perilaku kita, kehidupan kita. Jadi saya pikir, gimana caranya dapetin dana dan sebagainya. Namun Alkitab berkata, Roh Tuhanlah yang seharusnya memimpin kita. Ya, orang yang menentukan pilihannya hanya karena perasaan akan mendapatkan kesukaran.
Tetapi orang yang menentukan pilihan karena hikmat Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera. Contoh saudara, cari kerjaan atau ibadah. Saudara pilih mana? Kerjaan atau ibadah? Itu mah gampang. Saya ibadah dulu baru kerja. Kalau waktunya bersamaan. Kalau saudara pilih kerja, saudara pasti mendapatkan upahnya, uang, bonus. Tapi saudara akan kehilangan ibadah. Ya. Tapi kalau saudara pilih ibadah, saudara akan terkejut. Apa yang dikatakan dalam Amsal? Amsal 3, 16, 19. Saya bacakan buat saudara. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi maksudnya ayat dalam perikop ini, ya, hikmat itu memberikan kita kekayaan, kehormatan dan umur panjang, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kenapa firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ketika kita pilih pekerjaan, betul kita mendapatkan uang. Tapi ketika kita memilih ibadah, kita mendapatkan kekayaan, kehormatan, umur yang panjang. Ya. Nanti sekali waktu saya akan jelaskan ya, takut kepanjangannya, dan ibadah berguna dalam segala hal. Saya dapat berkat ini dari seorang trainer, pelatih, atlet-atlet di Indonesia. Ya, tetapi nanti ceritanya, karena pasti nggak guru nih. Ya. Yang kedua, itu yang pertama tadi, bahwa kita harus punya hikmat, ya, pilihan mentaati hikmat Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Sama-sama katakan pilihan mentaati hikmat Tuhan. 1, 2, 3. Pilihan mentaati hikmat. Jadi kita harus punya hikmat dalam memilih segala sesuatu. Yang kedua, pilihan untuk menetapkan prioritas yang tepat. Ya. Jadi kita harus punya prioritas. Kalau saudara sering ke bank, ya, itu ada nasabah biasa, ada nasabah prioritas. Ya. Mungkin ini alumni nasabah prioritas ya. Jadi nasabah prioritas itu kriterianya kalau nggak salah harus punya tabungannya besar, gitu ya, simpanannya besar, kurang lebih seperti itu. Dan itu diutamakan daripada nasabah yang lain. Sama halnya ketika kita punya prioritas dalam pilihan, kita harus melihat mana yang paling penting prioritas itu. Dan itu butuh hikmat. Butuh hikmat, saudara. Jadi seperti tadi contohnya, harus pilih kerjaan atau ibadah di saat yang bersamaan. Ya. Jadi prioritas ini penting. Banyak orang terlalu sibuk di dalam kehidupannya, ya. Bekerja, ketemu dengan orang, bikin janji, kemudian seolah-olah terburu-buru, padahal tidak memberikan efek yang kelihatan, ya, dalam kehidupannya, saudara, ya. Dan mereka kadang-kadang dalam kesibukannya mereka jadi stres, jadi frustasi, jadi putus asa karena mereka tidak menetapkan prioritas yang tepat. Tuhan tidak menyuruh kita sibuk, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk berbuah. Betul nggak? Nggak ada tuh kata firman Tuhan, kita harus sibuk mengerjakan segala sesuatu. Tuhan suruh kita untuk berbuah. Ayatnya saya bacakan. Yohanes 15 ayat 2. Dan berbuah itu adalah hasil dari pilihan prioritas kita. Ya, jadi ketika kita memilih prioritas yang paling utama, itu akan membuahkan kepada kita berbuah-buah. Ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Ada perbedaan antara sibuk dan berbuah. Kata berbuah mengandung makna menghasilkan sesuatu yang menguntungkan secara berlimpah. Ketika kita berbuah, kita produktif, kita menghasilkan hal-hal yang menguntungkan. Dan itu adalah hasil dari prioritas kita, pilihan prioritas kita. Ya, mudah-mudahan saudara mengerti ya, agak sedikit berat ya menerjemahkan ini ya. Tetapi memang itu harus menjadi bagian kita, saudara. Jadi kadang-kadang orang
salah memilih karena dia tidak memprioritaskan hal-hal yang utama. Ya pasti sekali waktu saudara akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan ya seperti ini. Saudara jawab dalam hati ya. Pilih jalan kaki atau berkendaraan. Itu mah gampang. Kalau jauh ya pakai kendaraan, kalau dekat jalan kaki, misalnya seperti itu ya. Nah ini yang suka hobi makan, Pak Bambang hobi makan ya. Pilih diet atau tidak? Dulu Bugem saya langsing ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Sekarang langsung. Dulu, waduh bodinya keren. Sekarang langsung. Ya. Pilih diet atau tidak? Pilih teman atau keluarga? Yang lebih susah lagi, pilih ke gereja atau hangout jalan-jalan. Aduh puji Tuhan ya hari ini alumninya luar biasa. Dia pilih ke gereja dulu, baru jalan-jalan. Ya refreshing itu juga perlu saudaraku ya. Tetapi kalau waktunya bersamaan, kita harus punya prioritas dulu. Pilih yang terbaik. Ya. Pilih bangun pagi-pagi untuk berdoa. Atau saudara bilang, sekarang mah work from home. Nganggur di rumah juga gak ngapa-ngapain. Semaunya aja lah bangun. Bangun jam 6 ya udah berdoa jam 6. Bangun jam 7, bangun jam 7. Berdoa jam 7. Atau saudara bangun pagi-pagi disiplin untuk berdoa. Ya, itu merupakan satu pilihan. Tadi di awal saya sudah bacakan mulai ayat. Dikatakan pilih kehidupan, bukan kematian. Pilih berkat, bukan itu. Ya. Ingat pilihan prioritas kita membuat kita bisa produktif dan berkelimpahan. Ingat baik-baik itu. Dan ingat juga pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apa yang terjadi di masa depan dalam hidup saudara. Ya. Jadi yang kedua adalah pilih untuk menetapkan prioritas yang tepat. Oke. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah pilihan untuk berjalan dalam integritas. Hari ini firman Tuhannya agak berat gitu ya. Kemarin juga saya ngobrol sama gini, ini susah nih ngebahasnya apa sih integritas? Ada yang tahu nggak integritas apa? Ya dalam kamus besar bahasa Indonesia, integritas itu gini. Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki proses dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Susah ya ngartiinnya ya. Jadi tapi tentang kejujuran ini ada ayatnya. Saya bacakan dulu ya. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Ya. Ada satu hamba Tuhan menerjemahkan integritas itu apa yang ada di dalam pikiran, yang di dalam hati, yang diucapkan, yang dilakukan selaras. Ngerti nggak? Susah gampang ya tentang integritas ini. Jadi satu kata, kalau menurut firman Tuhan pada hari ini, jujur. Itu integritas. Jadi kita harus berjalan dalam kejujuran. Berjalan dalam integritas itu jujur. Contoh, dulu lagi zaman kita SMA atau SMP atau kuliah gitu ya. Kalau lagi mau jalan-jalan, udah deh bikin surat dokter. Pernah nggak ngalamin itu? Padahal nggak sakit, 3 hari bisa istirahat. Itu integritas. Ya, itu nggak boleh, karena itu kecurangan. Kalau yang sudah bekerja atau punya usaha, punya NPWP, siapa yang punya NPWP di sini? Harus bayar pajak. Seringkali pada waktu dulu saya melihat nih orang-orang yang buat NPWP. Kalau bisa mah udah aja diinolin, jangan bayar apa-apa gitu ya. Padahal penghasilannya miliaran. Ya, itu integritas. Kita harus jujur. Kalau punya penghasilan 1 miliar ya persentasenya seperti apa harus bayar. Kalau enggak kita tidak berjalan dengan integritas. Suami istri harus saling jujur, betul? Betul suami istri yang di atas. Dalam keuangan harus jujur, itu integritas. Satu lagi, siapa yang pernah ke luar negeri? Siapa yang pernah ke luar negeri? Ngurus visa kan? Tapi kalau visa jalan-jalan sih gampang, pasti dikasih. Ya. Tapi kalau visanya
bekerja. Itu susah. Itu susah. Apalagi pelayanan. Nah, saya mau kasih kesaksian ya. Hamba Tuhan ini kebetulan ngobrol kemarin bareng. Ngobrol, maksudnya telepon sama saya. Dan dia bilang gini, waktu awal kali pelayanan di Amerika. Dia ngajuin visa untuk pelayanan. Ya, untuk pelayanan karena harus menetap di sana. Kemudian dia datang ke kedutaan ya, kedutaan. Kemudian dikasih visanya untuk pelayanan. Kemudian ketika sampai di Amerika di bandara, ditanya tuh, Bapak mau ngapain di sini? Saya mau pelayanan. Gagal kan? Karena kan negara Amerika kan negara bebas gitu. Langsung dipanggil ke kantor. Wah, ini rupanya nih kalau visanya untuk pelayanan dapat pelayanan yang luar biasa. Ternyata di kantor diinterogasi dan akhirnya dipulangkan tuh apa istilahnya? Deportasi. Pokoknya kamu harus keluar detik hari ini juga dari Amerika. Terus dipulangkannya bukan ke Indonesia, so. Dia ke Belanda. Dari Belanda ke Hong Kong, dari Hong Kong baru ke Surabaya. Ya. Tapi dia penasaran, kok gak bisa dapat gini? Dan dia harus melayani di Amerika, ya. Dia harus perintis gereja. Kalau Tuhan suruh, dia minta tanda. Dia datang lagi ke kedutaan, so. Terus sebelum dia datang ke kedutaan, dia tanya sama teman-teman, lu jangan bilang mau pelayanan, susah, gak bisa. Bilang aja mau jangan-jangan. Tapi integritas. Di sini, aduh, masa saya mau pelayanan tapi ngebohong. Pendeta masa ngebohong. Ya, itu gak boleh. Terus akhirnya dia bilang, ngotot lagi, saya mau pelayanan. Oh mungkin ada yang salah Pak. Saya kasih visa khusus, dapat namanya R1. R1 itu visa khusus untuk orang-orang yang spesial. Saya tanya, R1 itu apa? Republik Indonesia? Bukan. R1 itu religious one. Jadi kalau kita dapat visa itu sesuatu yang spesial. Karena biasanya orang yang mendapatkan R1 itu ada yang menjamin gereja yang puluhan ribu di Amerika, orang-orang yang sangat kaya di sana, gitu ya, ada yang menjamin. Padahal hamba Tuhan ini nggak ada yang menjamin, dia pergi sendiri, seluruh. Akhirnya dia dapat mengantongi visa R1. Ketika dia balik lagi ke Amerika dalam bulan yang sama, biasanya nggak boleh. Mujizat terjadi. Ya hamba Tuhan ini begitu antusias menceritakan kesaksiannya. Kemudian waktu datang ke sana, sama. Di kantor dibilang, Bapak mau ngapain? Saya mau pelayanan. Lihat visanya. Oh ya, ikut ke kantor. Waduh, dia interogasi lagi. Tapi kali ini beda. Dia dapat pelayanan khusus, spesial, orang yang sangat spesial. Dan akhirnya dia bisa melayani di Amerika Serikat sampai detik ini, ya. Dan dalam tahun yang sama dia dapat green card. Ya kalau yang udah pernah saudaranya ngurus tentang green card susah seru, tapi dia dapat green card. Ya, itu integritas seru. Hamba Tuhan ini bocoran akan melayani kita di MOW, ya. Nanti 2 minggu yang akan datang. Nanti saudara dengarkan kalau ada kesaksian. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika hamba Tuhan ini menjaga integritasnya, ada kebaikan yang Tuhan lakukan. Sama dengan kita. Ketika kita berjalan dalam integritas, kita akan merasakan kebaikan Tuhan, keberuntungan, bahkan mujizat yang Tuhan berikan. Ya, oleh sebab itu kita harus berjalan dalam integritas. Itu yang ketiga. Sama-sama katakan berjalan dalam integritas. 1, 2, 3. Saya ingatin lagi ya, gak usah susah-susah. Bahasanya memang integritas, tapi kurang lebih artinya jujur. Hidup dalam kejujuran, ya, di dalam semua level kehidupan saudara. Ya. Yang terakhir, akhirnya keburu juga 4 poin. Banyak pilihan untuk berharap pada Tuhan. Pilihan untuk berharap pada Tuhan. Banyak orang sekarang depresi, frustasi, stres, putus asa. Kenapa? Karena mereka hanya melihat apa yang terjadi sekeliling mereka, sungguh. Dan mereka melihat kehebatan mereka. Uang saya yang miliaran udah tinggal puluhan juta. Gimana nih? Uang saya 10 juta tinggal 1 juta. Uang saya tinggal ratusan ribu. Karena dia melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang kuat, yang membela kita, Tuhan yang setia. Bahkan pemazmur memastikan bahwa yang membela kita
Yang menolong kita bukan orang lain, bukan manusia, bukan pembesar, petinggi negara, enggak. Yang menolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita itu dari Tuhan. Itu harapan terbesar kita. Jadi kita nggak bilang, saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Saya udah terpuruk. Saya udah nggak bisa bangkit lagi. Ya, apalagi di tengah pandemi gini, perusahaan-perusahaan besar ini hancur. Apalagi perusahaan-perusahaan kecil. Ya, saya nggak bisa bangkit lagi. Saya nggak bisa disembuhkan dari sakit saya. Kehidupan pernikahan saya hancur. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ingat, kita masih punya Tuhan. Berharap sama Tuhan. Karena yang menolong kita bukan manusia, bukan konglomerat, tetapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman mengizinkan kita untuk kita berharap pada hal-hal yang belum bisa kita lihat saat ini. Harus punya iman, ya, dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika pada saat ini kehidupan kita nampaknya suram. Iblis menggiring kita untuk menimbulkan opini, pemikiran bahwa kita udah gak bisa apa-apa lagi. Di tengah pandemi seperti ini, udah gak bisa apa-apa. Kacau. Rumah tangga juga kacau jadinya. Ya keuangan kita juga kacau. Masa depan kayaknya udah suram. Mendingan mati aja. Mati juga gak bisa. Kita punya Tuhan. Ya, ingat, iblis itu datang untuk mencuri harapan kita. Yohanes 10 ayat 10a mengatakan apa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kita punya Tuhan. Jangan sampai harapan kita ini dicuri oleh iblis. Masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ia akan menolong kita. Walaupun saat ini kita belum lihat. Iya sih ngomong bisa, cuman keuangan saya begini. Pekerjaan saya, work from home 60%, 50% misal seperti itu. Masih ada harapan dengan Tuhan. Ya, kita masih punya harapan yang besar di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita yang akan menolong kita semua. Amin. Terakhir saya tutup dengan kesaksian dari Alkitab. Ya, Abraham. Ingat sekali waktu Tuhan panggil Abraham. Abraham ke sini. Kenapa? Sarah akan punya anak. Sarah akan punya anak. Abraham tahu bahwa itu nggak mungkin. Karena umurnya sudah tua. Saya lupa tuh umur berapa ya Sarah punya anak? 90. Saudara bayangkan anak orang sekarang umur 90 udah jadi nenek kita dong, nenek buyut dong. Betul nggak? Udah jadi nenek, punya anak bisa nggak? Nggak mungkin. Dan Abraham pun sudah tua walaupun laki-laki. Sama kayaknya nggak bisa. Tetapi Abraham udah terpuruk dengan kemustahilan dalam dirinya. Dia berharap pada apa yang Tuhan katakan. Masa depan sungguh ada. Dan itu akan terjadi. Dia terus berharap pada itu. Bukan dengan kemustahilan dirinya. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Sarah punya anak. Di usia yang tadi umur 90-an. Sesuatu yang mustahil akan terjadi. Jadi ketika saudara punya banyak masalah, punya kesulitan dalam kehidupan, ingat ayat terakhir, Lukas 1 ayat 37. Apa bunyinya? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama ucapkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, amin. Menurut waktu dan rencana Tuhan, semuanya akan diberikan kepada kita. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, pilih berharap pada Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Sudah percaya? Yang percaya angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan tutup. Ya, saya panggil tim properti untuk maju ke depan.
saya akan closing ya hari ini. Saya percaya ketika saudara dan kita semua mau belajar untuk membuat pilihan-pilihan yang bijak ya tadi. Dengan cara apa? Yang pertama tadi apa? Ingat ya? Pilihan untuk mentaati hikmat Tuhan. Yang kedua, pilihan untuk menentukan prioritas yang tepat. Yang ketiga, pilihan untuk berjalan dalam integritas, jujur. Ya, hidup harus jujur. Ya, nggak boleh ngebohong, apalagi ngebohongin Tuhan. Yang keempat adalah hidup pilihan untuk berharap pada Tuhan. Kalau keempat hal ini menjadi pilihan dalam kehidupan kita, maka saya yakin, saya percaya bahwa di masa ini dan di masa yang akan datang kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Walaupun saat ini kita belum melihat, tetapi di depan sana kemenangan sudah menanti kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Buatlah keputusan yang bijak, pilihan yang bijak, making wise choices. Karena apa yang terjadi saat ini akan saudara tentukan. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, saudara akan tentukan pilihan-pilihan saudara di hari ini. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Segala perkara dapat ku tahu dalamnya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sangat percaya, tetap percaya. Tuhan angkat tangan kita, segala perkara Sungguh kami percaya bahwa ketika kami tetap melekat kepada Engkau Tuhan Yesus, hidup kami pasti dijamin Tuhan. Biarlah kami juga menetapkan pilihan-pilihan yang bijaksana di dalam kehidupan ini, karena itu akan menentukan masa depan kami. Biarlah Tuhan Yesus, hikmat Tuhan senantiasa menyertai kami, dan kami tahu apa yang harus diprioritaskan Tuhan Yesus, supaya kehidupan ini tidak hanya didasarkan atas hal-hal jasmani saja, tetapi biarlah Tuhan Yesus perkara-perkara yang rohani, mengutamakan Engkau di atas segalanya, itu yang menjadi prioritas kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh punya integritas Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa Tuhan yang pimpin. Dan juga biarlah kami tetap berharap di tengah situasi seperti ini, karena kami percaya bahwa pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan, iman kami boleh terus semakin bertumbuh, karena kami percaya Engkau sanggup mengerjakan sesuatu hal yang mustahil buat kami Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kami tetap mempercayai Tuhan Yesus Allah kami yang ajaib. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menghidupi firman-Mu, bukan hanya kami mendengar, bukan hanya kami mendengar dari kata orang, tetapi Tuhan Yesus kami mengalami sendiri Tuhan Yesus bahwa
Ketika kami memilih yang bijaksana Tuhan, kehidupan kami akan diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati jemaat-Mu pada saat ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya saat mereka mendengar firman Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, pilihan-pilihan bijaksana ini akan mereka lakukan Tuhan Yesus, sehingga kehidupan mereka dan masa depan mereka Tuhan jamin. Terima kasih, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Akhirnya kami para tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you. Persembahan dijalankan satu kali yang terbaik bagi